Apa kabarnya hari ini? Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah sama-sama walaupun di rumah kita masing-masing. Ini ada seseorang teman kita ingin mengajak cewek. Ayo siapa? Nanti adik-adik pasti ingat. Hai Gisel. Hai Desi. Hai teman-teman, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan ya Gisel ya. Kita bersyukur walaupun kita masih di rumah aja, kita masih bisa beribadah. Dan adik-adik harus tetap semangat masih. Ya Gisel ya? Oke, kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru, hari yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Kami bersyukur untuk kami boleh bersama-sama beribadah dengan teman-teman kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami dengan sukacita akan beribadah karena kami tahu Tuhan mengasihi kami dan pada saatnya nanti pasti kami akan beribadah kembali ke rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau di setiap rumah kami dan hati kami masing-masing. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik sekarang kita berdiri, kita mau naikkan pujian penyembahan kita, menyenangkan-Mu. Semuanya sudah berdoa ya, Gisel ya. Semuanya tahu kan lagu menyenangkan-Mu ya? Pejamkan matanya, gak usah lihat kakak adiknya, gak usah lihat HP, kita sungguh-sungguh berdoa. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. berdiri. Cece Gisel bantuin ya nyanyi mas sekolah minggu. Oke, pakai gerakan ya, ikuti Cece Gisel.
Adik-adik masih berdiri, jangan duduk dulu. Lihat ada yang masih duduk loh. Suka lihat hari Minggu tadi ada yang masih disuruh berdiri, masih duduk. Walaupun nggak lihat, kakak-kakak yang lain nggak lihat, adik-adik tetap berdiri, ya. Mama bantuin ya. Oke, sekarang kita memberikan persembahan kita, ya. Siapkan persembahannya, jangan lupa diantar ke rumah dibuat aja di amplop nama adik-adik dan bulannya, ya. Oke. Sekarang sudah siap kita menyanyikan sambil persembahan bersuka, ya. Bisa ya, Je? Hari ini dengan senyum, sambil senyum. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Walaupun kita kena marah mama, kena marah papa, ya, tapi tetap bersuka cita. Iya, karena mama papa itu marah, pasti ada sebabnya ya, Cek ya. Oke, adik-adik ya. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh teman-teman kita melalui drama, kita naikkan pujian lagi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Bisa ya nyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan.
berkat. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Katakan dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oke adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan melalui teman-teman kita, membawakan drama. Adik-adik harus melihatnya dan kita akan mendengarkan apa yang baik dan yang buruk. Yang buruk jangan kita ikuti, yang baik kita ikuti ya. Oke, sebelumnya kita minta hikmat dari Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Tundukkan kepala, kita berdoa ya Cek. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh teman-teman kami. Biarlah Tuhan melalui drama singkat ini kami boleh mengerti dan diberikan hikmat untuk kami boleh melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bantulah kami Tuhan, tolong kami karena kami tahu kami tidak mampu melakukannya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami sudah berdoa. Amin. Kita mau belajar tentang prinsip kehidupan anak Tuhan. Prinsip itu apa sih? Tapi sebelumnya kita buka dulu Alkitab kita di Kolose 2 ayat 6. Adik-adik bisa lihat di bawah sini ya. Kita baca sama-sama ya, di Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi kita baca ya sama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kehidupan dalam Tuhan membutuhkan prinsip. Artinya apa? Enggak mudah dipengaruhi adik-adik. Apa itu prinsip Prinsip itu mempunyai apa ya? Prinsip itu kita mempunyai pendirian. Enggak mudah dipengaruhi orang. Misalnya nanti kita lihat di drama teman-teman kita. Dalam Kolose 2 ayat 6 tadi dikatakan bahwa kita sebagai orang yang sudah menerima Yesus, adik-adik sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus memiliki prinsip. Ikut Tuhan Yesus itu seperti apa? Ikut Tuhan Yesus itu enggak mudah, ada susahnya, enggak selalu mudah adik-adik ya. Ada rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Nah, itulah kita harus mempunyai pegangan dalam Tuhan. Kita harus memiliki prinsip dalam hidup. Yesus sendiri itu sudah jadi contoh dan teladan tentang bagaimana hidup itu memiliki prinsip. Harus ada pegangan, jangan mudah dipengaruhi. Misalnya nanti, ayolah kita nyuri aja itu uangnya gak ketahuan. Aku gak mau. Nah jadi adik-adik gak mudah dipengaruhi. Tuhan Yesus melarang mencuri, gak boleh. Justru kita sebagai anak Tuhan harus mempengaruhi teman kita yang tadi. Gak boleh mencuri, itu berdosa. Nah puji Tuhan dia nggak jadi mencuri, jadi kita jadi berkat bagi teman kita ya. Oke, sekarang kita mau menyaksikan teman-teman kita yang membawakan drama. Adik-adik lihat di sini yang mana mau dicontoh, yang mana tidak boleh dicontoh ya. Oke, selamat menyaksikan. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan
diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Beltesazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja. Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Umat Tuhan mengingkarinya. Jadi, dia membiarkan musuh-musuh mereka menawan mereka. Mereka memusnahkan Yerusalem dan membawa ramai tawanan orang-orang Yahudi ke negara mereka sendiri, Babilonia. Daniel adalah salah seorang Yahudi di Babilonia. Dia mempercayai Tuhan dan berdoa kepadanya sebanyak 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel dan dia menjadi seorang pemimpin yang berkuasa di negara tersebut.
beberapa pemimpin cemburu dengan Daniel. Jadi, mereka membuat undang-undang baru. Rakyat hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Sesiapa yang ingkar akan dicampakkan ke dalam gua singa. Darius bersetuju. Daniel masih berdoa kepada Tuhan dan dia ditangkap. Darius merasa sedih. Dia suka pada Daniel. Dia sedar dia telah ditipu, tetapi tidak dapat mengubah undang-undang tersebut. Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Singa itu mengaum dan merangkak kepada Daniel. Kemudian, seorang malaikat tiba. Tuhanlah yang mengutusnya. Malaikat itu menutup mulut singa. Daniel bermalam di sana tanpa dicederakan. Menjelang subuh, Darius pergi untuk melihat jika Daniel masih hidup. Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan saya, kata Daniel. Raja merasa gembira. Daniel ditarik keluar dari gua tersebut. Kemudian, Raja Darius mencampakkan musuh-musuh Daniel ke dalam gua tersebut. Singa-singa itu menerkam mereka. Raja Darius memberitahu semua orang dalam kerajaannya untuk menghormati Tuhan Daniel yang berkuasa dan hidup. Kita mau belajar ada 3 prinsip ya. Adik-adik ingat ya, catat bila perlu. Yang pertama, prinsip kekudusan. Tadi kita lihat Daniel tidak mau menerima makanan yang ditawarkan oleh raja. Karena makanan raja itu untuk berhala. Kita tidak boleh makan yang sudah dipersembahkan untuk berhala terus kita makan. Jadi Daniel tetap tidak mau. Dia menjaga kekudusan hidupnya karena itu dilarang oleh firman Tuhan ya. Yang kedua, kita mau belajar lagi tentang prinsip ketaatan. Yang pertama tadi kekudusan, yang kedua ketaatan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kita itu harus taat pada firman Tuhan dan prinsip yang harus kita miliki. Seperti kita lihat teman Daniel ada 3 orang. Siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka dimasukkan ke dalam perapian, tempat yang sangat panas, yang semua orang tidak mau dimasukkan dalam perapian. Tapi mereka karena mereka taat pada firman Tuhan, mereka disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi mereka tidak mau, mereka taat pada firman Tuhan. Yang kita sembah hanya Tuhan Yesus. Mereka dimasukkan ke dalam perapian tapi mereka mendapatkan mukjizat. Mereka tidak terbakar adik-adik ya. Mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, kita mau belajar tentang prinsip kesetiaan. Tadi yang pertama, kekudusan. Yang kedua, ketaatan. Yang ketiga, prinsip kesetiaan. Setiap firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk setia pada firman-Nya. Yang seperti Daniel, berprinsip dia selalu setia. Dia selalu setia pada firman Tuhan. Dalam hal berdoa, dia selalu memuji dan menyembah Tuhan ya. Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa ya, dalam kandang singa karena dia tidak mau menyembah Raja Darius. Jadi Raja Darius melihat siapa yang tidak mau menyembah dia, Daniel yang kelihatan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi akhirnya apa?
Daniel mendapatkan pertolongan Tuhan. Daniel tidak sama sekali dimakan singa. Oke ya adik-adik ya, memang Tuhan Yesus itu Tuhan kita yang hebat. Kita harus tetap setia. Prinsip kita kekudusan, ketaatan, dan kesetiaan. Oke adik-adik. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan melalui teman-teman kita dapat memetiknya, kita dapat melihat yang mana baik. Boleh kita pilih ya, kita mau berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendapatkan pelajaran tentang prinsip menjadi anak Tuhan itu harus setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami harus tetap setia, taat firman Tuhan apapun, karena kami tahu Tuhan pasti menolong dan memberkati kami. Bantulah kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada, karena kami tahu Tuhan perjalanan mereka masih panjang, cita-cita mereka yang harus mereka capai. Biarlah Tuhan yang membantu mereka masing-masing melalui pendidikan mereka saat ini, melalui orang tua mereka dan lingkungan sekitar mereka. Berikan Tuhan mereka teman-teman yang baik, supaya mereka pun boleh menjadi anak-anak yang baik di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak kami, untuk kehidupan mereka selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.